Tahun 1946, Indonesia baru saja menghela napas setelah melewati masa gelap penjajahan. Di tengah semangat rakyat yang baru merdeka, di sebuah rumah sederhana di Tasikmalaya, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak mengguncang sejarah musik negeri ini. Namanya, Raden Haji Oma Irama. Anak dari pasangan Raden Burda Anggawirya dan Tuti Juwaria ini tumbuh di tengah keluarga yang religius dan sederhana. Ayahnya seorang guru yang disiplin, ibunya lembut penuh kasih. Dalam rumah itu, Roma kecil tumbuh mengenal nilai kejujuran, tanggung jawab, dan iman. Di antara suara azan, lantunan kasidah, dan angin sawah Tasikmalaya, jiwanya mulai mengenal harmoni. Musik baginya bukan sekadar bunyi. Ia adalah bahasa yang berbicara dengan jiwa. Setiap kali radio tua ayahnya berbunyi, Roma kecil duduk terpaku. Ia mendengarkan irama Melayu, India, dan musik barat yang baru masuk ke Indonesia. Nada-nada itu menyalakan sesuatu di dalam dirinya. Di usia belia, ia sudah tahu, kelak ia akan berbicara kepada dunia melalui musik. Namun jalan menuju mimpi tak pernah mudah. Di tengah keterbatasan dan kesederhanaan, ia belajar dengan keras. Gitar pertamanya bukanlah gitar mahal, melainkan pinjaman dari tetangga. Dengan alat itu, ia berlatih setiap malam hingga jarinya berdarah. Tetapi setiap luka di jari itu menjadi tanda cinta yang tulus terhadap musik. Ia tidak menyanyi untuk kemewahan. Ia menyanyi karena panggilan jiwa. Ketika remaja, ia merantau ke Jakarta. Kota yang besar, ramai, dan keras. Di sanalah ujian sejati dimulai. Ia bekerja serabutan, tampil dari panggung kecil ke panggung hajatan, demi bisa bermain musik. Kadang tanpa bayaran, kadang hanya dibayar makanan. Tapi satu hal tak pernah padam darinya, semangat. Gitar menjadi sahabatnya, lagu menjadi doanya. Roma bergabung dengan beberapa grup musik, dari band pop hingga orkes Melayu. Ia menyerap banyak gaya, belajar dari berbagai aliran, lalu menciptakan sesuatu yang baru. Ia mulai memadukan semangat rock barat dengan cita rasa Melayu. Hasilnya unik, bahkan dianggap aneh oleh sebagian orang. Tapi justru disitulah jati dirinya tumbuh. Musiknya tidak mengikuti arus, ia menciptakan arusnya sendiri. Dari proses panjang itulah, lahir sesuatu yang kemudian dikenal sebagai musik dangdut modern. Irama yang mengguncang panggung rakyat dan menggugah jiwa mereka yang sederhana. Roma bukan hanya membentuk grup musik, ia membangun sebuah gerakan. Bersama Soneta Group, ia menulis sejarah baru dalam dunia hiburan Indonesia. Dangdut, yang dulu dianggap musik kampung, berubah menjadi kebanggaan nasional. Lagu-lagunya bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang moral, perjuangan, dan suara hati rakyat. Melalui lagu seperti Begadang, Judi, dan Gali Lobang Tutup Lobang, ia berbicara tentang realitas kehidupan. Tentang kerja keras, kesederhanaan, dan pentingnya menjauhi maksiat. Di atas panggung, Roma tidak sekadar bernyanyi. Ia berdakwah lewat nada. Setiap liriknya memiliki pesan. Setiap syairnya mengandung nilai. Ia bukan sekadar penyanyi, ia adalah guru bagi pendengarnya. Ia mengingatkan bahwa musik bukan sekadar hiburan, tapi juga tanggung jawab. Bahwa seni harus membawa kebaikan, bukan sekadar popularitas. Namun kejayaan selalu datang bersama ujian. Popularitas besar membawa sorotan, pujian, dan juga kecaman. Roma pernah dilarang tampil di televisi, dituding terlalu keras dalam menyampaikan pesan. Tapi ia tidak pernah gentar. Dalam setiap tekanan, ia tetap berdiri tegak. Ia percaya, jika musik ini lahir dari niat yang benar, maka kebenaran akan menjaganya. Di puncak popularitasnya, Roma tidak hanya menjadi musisi, tapi juga ikon moral bangsa. Ia menolak tampil di acara yang tidak sesuai dengan prinsipnya. Ia menegaskan bahwa kesuksesan sejati bukan diukur dari seberapa besar panggung, tapi seberapa dalam makna yang ditinggalkan. Banyak orang menghormatinya bukan hanya karena lagu, tapi karena keteguhan sikapnya.
Namun di balik sorot lampu panggung, Roma juga manusia biasa. Ia mengenal cinta, luka, dan pengorbanan. Kisah cintanya dengan Rita Sugiarto menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan musiknya. Bersama, mereka menciptakan lagu-lagu yang abadi. Tapi jalan cinta itu tidak selalu mudah. Popularitas, prinsip, dan tekanan hidup seringkali menguji hati mereka. Meski demikian, dari setiap kisah hidupnya, lahir karya yang makin matang. Lagu-lagunya tidak hanya menceritakan kisah pribadi, tapi juga perjalanan spiritual. Roma menemukan arah baru dalam hidupnya. Ia menjadikan musik sebagai media dakwah. Ia menyampaikan pesan-pesan keislaman lewat lagu, dengan bahasa yang bisa diterima semua kalangan. Ia berkata, dakwah tak harus di masjid. Dakwah bisa lewat mikrofon. Dengan gaya yang tegas dan pesan yang menyentuh, Rhoma Irama membawa wajah baru bagi musik Indonesia. Ia membuktikan bahwa hiburan bisa berdiri sejajar dengan nilai. Bahwa popularitas bisa bersatu dengan iman. Zaman berganti, dunia musik berubah. Namun nama Rhoma Irama tak pernah hilang dari ingatan rakyat. Dari generasi ke generasi, lagu-lagunya tetap dinyanyikan. Pesannya tetap relevan. Di tengah dunia yang makin sibuk dengan gemerlap, suara Rhoma tetap mengingatkan tentang moral, tentang kejujuran, tentang makna hidup. Ia telah melewati berbagai masa, dari era piringan hitam, kaset, CD, hingga era digital. Tapi esensi karyanya tidak berubah. Ia tetap berdiri di atas prinsip, bahwa musik adalah amanah, bukan permainan. Bahwa seorang seniman harus bertanggung jawab atas setiap kata yang ia ucapkan. Puluhan tahun telah berlalu, Rhoma kini dikenal bukan hanya sebagai Raja Dangdut, tapi juga sebagai tokoh moral dan budaya bangsa. Ia telah menulis lebih dari 1000 lagu, membintangi puluhan film, dan menyentuh hati jutaan orang. Namun di balik semua itu, ia tetap rendah hati. Ia tetap berkata, saya hanya hamba Allah yang diberi sedikit talenta. Tugas saya adalah menggunakannya untuk kebaikan. Usianya mungkin tak muda lagi, tapi semangatnya tak pernah padam. Di usia senja, ia tetap berkarya, tetap berdakwah, tetap berdiri di atas panggung yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Suaranya kini lebih tenang, tapi pesan yang disampaikan justru makin dalam. Ia tidak lagi berbicara tentang popularitas, tapi tentang warisan. Tentang apa yang akan ia tinggalkan untuk bangsa ini. Dan ketika generasi baru datang dengan musik dan gaya berbeda, nama Rhoma Irama tetap menjadi batu fondasi. Ia bukan sekadar bagian dari sejarah, tapi pilar dari moralitas seni Indonesia. Ia telah membuktikan bahwa ketenaran sejati bukan dari seberapa tinggi tepuk tangan yang diterima, tapi seberapa lama pesanmu tetap hidup setelah musik berhenti. Kini, jika kita menengok ke belakang, kita tak hanya melihat seorang penyanyi. Kita melihat seorang pejuang, seorang pendakwah, seorang guru, seorang legenda yang menjadikan musik sebagai senjata kebenaran. Rhoma Irama adalah saksi bahwa suara manusia bisa mengubah arah sejarah. Ia telah mengangkat derajat dangdut dari sekadar musik jalanan menjadi simbol kebanggaan nasional. Ia menunjukkan bahwa seni tidak harus tunduk pada arus zaman, tapi bisa memimpin zaman. Dan ketika panggung mulai gelap, ketika sorot lampu padam, suaranya masih bergema. Bukan karena kerasnya, tapi karena kebenaran yang dikandungnya. Selama musik masih hidup di hati rakyat, selama moral masih menjadi cahaya bangsa, nama Rhoma Irama akan tetap bersinar. Ia bukan hanya legenda musik, tapi legenda moralitas. Rhoma Irama, sang Raja Dangdut. Bukan karena mahkota di kepala, tapi karena hati yang setia. Bukan karena ketenaran, tapi karena ketulusan. Dan selama Indonesia masih bernyanyi, namanya akan terus disebut. Rhoma Irama, legenda yang tak pernah padam.